Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Naki Nasili dari Prodi S1 Teknik Mesin kelas 2A. NIM saya 25230011. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan tema dinamika organisasi dan struktur tim proyek rekayasa. Sebelumnya di sini yang dibikin oleh Pustaka Yugal 2013 dan Robin dan Jux 2019. Di sini ada agenda perkuliahan, yaitu yang pertama pendahuluan dan definisi mengapa struktur organisasi penting dalam proyek rekayasa. Sebenarnya organisasi itu sangat penting bagi kita ya, karena hampir semua orang ikut organisasi yang bertujuan mendapatkan wawasan atau pengalaman dari lingkungan sekitar. Jadi dapat pengalaman dari orang yang sudah lebih dari kita, lebih tua lah. Lalu yang kedua ada hierarki organisasi. Di sini ada task struktur, rantai komando, span of control. Lalu yang ketiga itu ada matrix organization, struktur matriks, fungsional, proyek, dan balance matrix. Yang keempat itu ada cross-functional team, tim lintas fungsi, kolaborasi, dan best practice. Yang kelima itu ada perbandingan dan aplikasi, yaitu ada memilih struktur yang tepat untuk proyek rekayasa. Pendahuluan. Di sini 70% didapatkan 70% komunikasi buruk, 2,5 X produktif, dan 85% di perusahaan Fortune 500. Mengapa struktur organisasi itu penting? Struktur organisasi mempertegas siapa melaporkan ke siapa dan siapa bertanggung jawab atas apa ini mencegah terjadinya tumpah tindih tugas overlapping yang sering terjadi yang konflik internal. Jadi organisasi itu sangat penting bagi kita agar ya kalau diri kita biar bisa berubah dari yang buruk jadi yang baik. Dan yang selanjutnya di sini ada definisi organisasi. Definisi para ahli yang pertama itu ada Robbins dan Jux 2019. Organisasi adalah unit sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara terus-menerus yang mencapai tujuan bersama. Sini ada komponen organisasi, yaitu yang pertama manusia atau people, anggota tim dengan bertanggung jawab yang jelas, tujuan atau goals, sasaran yang ingin dicapai secara kolektif, dan struktur, hierarki, dan hubungan antar posisi. Dan yang terakhir adalah proses alur kerja dan mekanisme koordinasi. Dan lanjut di sini ada Yugal 2013. Struktur organisasi adalah pola formal yang bagaimana orang dan bekerja dikelompokkan dan diorganisasikan dalam organisasi. Di sini ada hierarki organisasi dan di sini adalah strukturnya.
Yang pertama itu ada CEO atau direktur proyek, yang kedua ada manajer senior atau VP engineering, yang ketiga itu ada manajer fungsional atau team lead, yang keempat ada supervisor atau senior engineer, yang kelima itu ada sub atau junior engineer atau teknisi. Ya ini ada sebenarnya struktur ini ya, struktur hierarki organisasi. Ada 5 bagian. Lalu yang selanjutnya ada tiles struktur versus flat struktur. Di sini tiles struktur yang tiles struktur itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 struktur. Yang pertama itu ada CEO, VP, manager, supervisor, staff. Dan sini tiles struktur mendapatkan kelebihan kontrol ketat, kurir jelas, spesialisasi tinggi, dan mendapatkan kekurangan juga yaitu komunikasi lambat, birokrasi tinggi, kurang fleksibel. Dan di sini ada plug struktur. Di sini ada 2 bagian yaitu CEO dan yang kedua itu ada staff engineer atau teknisi. Lalu di sini dibagikan tim ya, sampai A sampai D. Dan infrastruktur itu mendapatkan kelebihan komunikasi cepat, lebih fleksibel, biaya overhead rendah, yaitu dan mendapatkan kekurangan juga adalah ada span of control lebar dan manajer kewalahan dan karir yang kurang jelas. Baik, selanjutnya ya ini ada contoh hierarki dari perusahaan PT Wijaya Karya atau WIKA, proyek infrastruktur nasional. Di sini yang paling atas itu ada direktur utama atau presiden direktur, dan dilanjut dengan dir teknik dan operasi. Dan sini ada keuangan dan SDM, sumber daya manusia. Dan sini ada strategi dan bisnis. Tim proyeknya itu adalah ada engineer senior dan engineer junior, drafter, teknisi lapangan, dan QC inspektor. Highlightnya adalah hierarki yang jelas memudahkan eskalasi masalah di lapangan secara sistematis. Matriks organization. Struktur masif menggabungkan dua otoritas sekaligus fungsional dan proyek. Proyek A. Di sini dibagikan dengan ada empat bagian. Ada depth, sipil, mekanikal, elektrikal, dan K3. Di sini kayak proyek-proyek gitu ya. Otoritas proyek horizontal dan matriks menciptakan dual authority, anggota tim melapor kepada dua manajer. Yang selanjutnya, nah di sini ada beberapa tipe matriks organization. Yang pertama itu ada works matrix atau manajer fungsional dan manajer proyek. PMB berperan sebagai koordinator atau fasilitator. Otoritas pengambilan keputusan ada di manajer fungsional. Contohnya itu ada firma konsultan engineering kecil. Lalu balanced matrix, manajer fungsional dan manajer proyek. Otoritas seimbang antar PM dan manajer fungsional, memerlukan negosiasi dan kolaborasi tinggi. Contohnya seperti perusahaan EPC atau engineering procurement construction.
Dan di sini ada yang terakhir strong matrix, manajer proyek, manajer fungsional. PM memiliki otoritas penuh atas anggota tim dan sumber daya, mirip project based organization. Contohnya adalah perusahaan aerospace dan defense. Lalu yang selanjutnya itu ada fungsional tim. Ini aja yang ini dibagi beberapa tim atau struktur organisasi, struktur fungsional tim. Di sini ada engineering, konstruksi, keuangan, manajemen proyek, dan quality control K3 dan HSE. Seperti yang materi yang tadi. Yang ini struktur matriks menggabungkan dua otoritas sekaligus fungsional dan proyek. Ini proyeknya, terus ini tim-timnya. Yang selanjutnya itu ada karakteristik cross functional team, yaitu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada keberagaman keahlian, tujuan bersama, akuntabilitas bersama, kolaborasi intensif, kepemimpinan adaptif, dan durasi berbasis proyek. Keberagaman keahlian itu adalah anggota berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti sipil, mekanikal, elektrikal, keuangan, hukum, dan lainnya. Perspektif yang beragam mendorong inovasi. Dan tujuan bersama itu ada seluruh anggota tim berkomitmen pada tujuan proyek yang sama meskipun memiliki latar belakang fungsional yang berbeda. Dan akuntabilitas bersama itu ada keberhasilan dan kegagalan proyek menjadi tanggung jawab kolektif seluruh anggota, bukan hanya satu departemen. Dan kolaborasi intensif, kerjasama lintas batas departemen memerlukan komunikasi, kepercayaan antara anggota, dan budaya keterbukaan. Kepemimpinan adaptif. Yukil 2013 itu mencetus pemimpinan GVD harus mampu mengelola konflik antar fungsi dan memfasilitasi pengambilan keputusan bersama. Dan yang terakhir itu ada durasi berbasis proyek. Tim dibentuk untuk kebutuhan situasi proyek dan dibubarkan setelah proyek selesai atau dilanjutkan ke fase berikutnya. Nah, lanjut. Ya. Di sini ada contoh GVD dalam proyek rekayasa. Di sini dibagi menjadi 6 bagian. Ada civil engineering, environmental, mechanical dan rail, finance dan legal, dan electrical dan signaling. Yang terakhir itu ada project management. Di sini ada beberapa anggota yang seperti civil engineering ini ada 25 insinyur sipil. Kalau mechanical dan rail itu ada 18 insinyur mekanikal, dan electrical dan signaling itu ada 20 insinyur elektrikal, dan finance dan legal itu mendapatkan 12 staf keuangan dan hukum. Lalu yang project management itu ada 10 manajer proyek. Jadi setiap struktur ini berbeda-beda ya. Ada yang 25, 18, 10, 12. Lanjut. Nah, ini adalah perbandingan ketiga struktur organisasi, aspek, hierarki, matriks, cross fungsional, rantai komando. Di sini aspek yang pertama itu ada rantai komando, komunikasi, fleksibilitas, koordinasi, cocok untuk contoh nyata, dan hierarki itu dapatkan jelas dan yang pertama jelas dan tunggal,
vertikal rendah melalui atasan, operasi rutin, birokrasi pemerintah, dan birokrasi lambat. Dan matriks itu mendapatkan ganda atau dual dan vertikal dan horizontal, sedang melalui PM dan PM, proyek multidisiplin, perusahaan EPC, konflik otoritas. Dan yang selanjutnya itu ada cross fungsional. Yang pertama itu ada fleksibel, multi arah, tinggi, langsung antar anggota, inovasi proyek kompleks, startup, teknologi atau RD, dan N. Yang terakhir itu ada koordinasi kompleks. Baik, yang selanjutnya implementasi tantangan. Yang pertama itu best practice. Itu ada definisikan peran dengan jelas. Regi matrix membantu memetakan siapa responsible, accountable, consulted, informed, dan gunakan tools kolaborasi seperti Microsoft Project, Primavera, Asana, atau Trello untuk tracking tugas lintas fungsi. Rapat koordinasi, regular stand-up meeting harian, weekly progress review, dan monthly sharing committee. Dan di sini tantangan utamanya yaitu adalah yang pertama, konflik prioritas. Anggota tim sering menghadapi konflik antara prioritas fungsional dan proyek. Dan yang kedua itu ada role ambiguity. Ketidakjelasan peran menyebabkan tumpang tindih atau gap dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga itu ada komunikasi antar budaya. Perbedaan kultur departemen menghambat kolaborasi dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu ada resistensi perubahan, yaitu Robbins dan Jukes 2019, ada anggota cenderung nyaman di silo fungsional masing-masing. Udah habis. Ini ada kesimpulan, yaitu yang pertama, hierarki organisasi memberikan rantai komando yang jelas, cocok untuk operasi rutin dan organisasi besar. Yang kedua itu ada matrix organization, mengintegrasikan otoritas fungsional dan proyek, fleksibel untuk proyek multidisiplin. Cross functional team, yaitu mendorong kolaborasi lintas fungsi untuk menyelesaikan proyek rekayasa yang kompleks. Terima kasih. Di sini saya akhiri presentasi dari saya sendiri dengan menggunakan bahasa saya sendiri. Mohon maaf ya Pak kalau bahasa saya tidak masuk. Sebelumnya saya minta maaf. Dan saya akhiri presentasi dari saya. Sebelumnya minta maaf kalau jika ada salah kata atau kata yang tidak masuk ke dalam itulah otak yang sulit dicerna. Saya minta maaf. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.